Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Hari ini saya mengikuti kajian Mutiara Al-Hikam di Masjid Mudhar Arifin dengan penceramah atau ustadznya itu Kiai Haji Maksum selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'ruf di Lamongan. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta punya waktu luang, sehingga malam ini kita bisa bersama-sama sholat berjamaah maghrib lalu dilanjutkan ngaji bareng. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini besok bisa kita petik di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan juga salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun umat, sehingga kita semua tidak tersesat. Rasul pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kajian kita kitab Al-Hikam yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari memasuki mutiara yang ke-41, dan insya Allah nanti kita lanjutkan mutiara yang ke-42. Di mutiara yang ke-41 beliau Al-Imam Ibnu Athaillah dawuh al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta anin nazar ilaihi. Allah zat yang hak, laisa bimahjubin, tidaklah terhalang oleh sesuatu, sehingga melihatnya Allah kepada kita, baik apa yang lahir maupun apa yang batin, bahkan apapun yang terlintas di pikiran dan hati kita, pasti tidak terlewatkan dilihat oleh Allah. Apapun yang kita ucapkan, bahkan pendengaran hati kita juga pasti didengar oleh Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wa innamal mahjub anta anin nazar ilaihi. Tapi justru yang terhalang sehingga kita tidak bisa wusul sampai kepada Allah, dengan bukti kita tidak bisa sampai kepada Allah, kita belum bisa merasakan enaknya, lezatnya beribadah, sholat misalnya, enaknya, lezatnya baca Quran, merasa sangat dan sangat menyesal, kata orang Jawa, kegetun andai tertinggal satu rakaat saja. Kita belum mencapai tataran itu. Mengapa? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, innamal mahjub anta anin nazar ilaihi. Karena kita itu terhalang untuk bisa sampai kepada Allah. Gambaran sederhananya, ketika kita ada mobil yang ada helmnya tidak tebal, maka dari luar kita tidak tahu siapa sih orang yang ada di dalam mobil itu, bagaimana raut mukanya, bahkan terkadang kita tidak tahu jenis kelaminnya, karena dari luar kita lihat ke dalam itu sangat gelap. Tapi bagaimana
sang sopir dan pemilik mobil melihat keluar, akan jelas siapa itu orang yang di luar. Kalau dia temannya, dia tahu itu temannya. Kalau dia keluarganya, tahu itu keluarganya. Jadi gambaran keadaan kita itu seperti ketika kita di luar mobil itu dan Allah yang ada di dalam mobil. Tapi ini sekedar gambaran. Allah tidak bertempat tinggal. Sekedar gambaran. Ketika kita melihat ke dalam laut atau dasar laut yang dangkal, ketika airnya jernih, bening, kita akan tahu betul betapa indahnya gugusan-gugusan, kumpulan-kumpulan karang dan ikan-ikan yang berenang. Tapi bagaimana kalau laut itu terkontaminasi menjadi keruh? Kita tidak akan tahu bagian dalamnya. Tapi bagaimana ikan yang berenang di sana? Dia merasa biasa. Nah, disinilah kita harus selalu berusaha bagaimana kita mampu mengobati diri kita. Nah, di langsung ke 42-nya, ukhruj min awsofi basyariyatika al-kulli wasfin munakidin li'ubudiyatika litakuna libida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Supaya kita bisa nyampe ke Allah, atau bahasa di sini an-nadhar, melihat Allah. Apakah manusia bisa melihat Allah ketika ada sebuah pertanyaan? Maka jawabannya kita pakai sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah surat ke-75 di ayat 22 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka orang-orang Islam berseri-seri, menampakkan raut muka yang menyenangkan. Kapan itu? Di akhirat. Di akhiratnya di mana? Ketika mereka masuk surga, wajah mereka berseri-seri. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah. Allah ridho kalau zatnya Allah dilihat oleh umat Islam yang masuk surga. Maka ketika Allah masukkan kita ke surga, itu nikmat yang luar biasa. Adakah yang lebih luar biasa daripada masuk surga? Ada. Apa? Ketika Allah rela terhadap kita. Allah rela terhadap kita. Andai kita ditamaskan Allah ke neraka, tidak akan merasakan panas. Sebagaimana yang dilakukan Allah terhadap Nabi Ibrahim, ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Ibrahim dimasukkan apinya Namrud yang menyala-nyala dan sangat besar, tapi justru seperti di ruangan ber-AC. Itulah relanya Allah, ridhonya Allah. Ketika Allah ridho, maka ila rabbiha nadhirah. Allah berikan orang yang diridhoi Allah bisa melihat Allah. Ini kelak di akhirat. Dan itulah nikmat yang lebih besar daripada masuk surga. Nah, lalu kalau bahasa kita di dunia cukup dengan bahasa usul, bukan melihat Allah, nyampe kepada kehariban, kehadaratillah ta'ala.
Nah, supaya bisa begitu, di mutiara ke-42-nya ukhruj min awsofi basyariyatika. Manusia, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu yang jelek. Manusia Allah berikan dua perangkat hebat, di mana makhluk lain tidak diberikan perangkat seperti itu. Kita tahu binatang harimau, bahkan misalnya di masa lalu dinosaurus, binatang-binatang yang hebat. Tapi Allah tidak berikan perangkat yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu? Akal dan nafsu. Binatang cukup diberi nafsu, malaikat cukup diberikan akal. Lalu manusia Allah berikan keduanya, dengan harapan lewat keilmuan dan keimanan yang kokoh, akal mampu kendalikan hawa nafsu, bukan sebaliknya nafsu yang menjajah akal. Kalau yang kedua ini terjadi, Masya Allah, hidup tidak akan pernah tenang, hidup tidak akan pernah senang, hidup tidak akan pernah bahagia. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah mengatakan, ukhruj, keluarlah kamu dari berbagai sifat kemanusiaan yang jelek. Karena ada akal dan nafsu, maka sifat manusia itu satu sisi ada sifat baik, sisi yang lain ada sifat buruk. Disinilah mengapa Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu anil fitrah. Setiap bayi yang lahir itu pasti dilahirkan dengan fitrahnya. Apa itu fitrah? Banyak pendapat, di antara al-fitrah itu saya lebih senang ikut pendapat yang diartikan fitrah itu potensi yang ada pada diri bayi yang lahir. Potensi apa? Pertama positif, kedua negatif. Pasti. Hanya nanti ketika dia besar hidup di lingkungan yang bagaimana, dia dididik bagaimana. Kalau lebih dominan positif, jadilah dia anak soleh. Ketika di lingkungan dan didikan yang kurang pas, jadilah anak toleh, artinya tidak soleh. Karena yang namanya fitrah, potensi positif dan potensi negatif. Di antara buktinya, kita punya dua anak saja, kita berikan dia barang, lalu kita minta, atau makanan lalu kita minta, pasti beda. Ada anak yang langsung diberikan itu makanan, itu barang. Tapi ada yang kita minta, kita ambil itu, dia malah dia pegang dengan uang. Itu artinya setiap anak lahir bahwa potensi masing-masing ada positif, ada negatif. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, supaya kita bisa wusul ke Allah, maka keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan yang negatif, atau bahasa lain al-awsaf al-madmumah, sifat-sifat yang jelek. Sifat jelek ini yang pertama secara lahir, zahiriyah. Mengapa kok dikatakan secara zahir? Karena berkaitan dengan fisik kita sebagai manusia. Ada sifat yang namanya ghibah, ngerumpi, ngerasani, berkaitan dengan mulut kita. Atau sekarang berkaitan dengan jari jemari kita. Ketika kita jabrian sama teman, ngerumpi, ngerasani, lewat WA, Facebook dan lain sebagainya. Wan namimah yang kedua, adu domba, memfitnah, itu lewat mulut dan lewat jari-jari. Makanya HP ini bisa
jadi setan gepeng, tapi satu saat bisa jadi malaikat gepeng. Kita isi aplikasi Quran, kita ngaji, kita share barang 1-2 hadis ke grup teman, supaya mereka ada sedikit nasihat. Nah, ada lagi misalnya pembunuhan, atau yang lagi marak itu pelecehan seksual terhadap anak-anak dan wanita, bahkan pemerkosaan. Itu semua dikatakan sifat-sifat kemanusiaan yang jelek yang secara lahir. Yang kedua yang harus kita hilangkan, paling tidak kita kendalikan, kita minimalisir sifat-sifat kemanusiaan jelek yang batin, secara batin. Mengapa kok dikatakan secara batin? Karena sumbernya berasal dari hati, bukan dari mulut, mata, telinga, tangan, dan kaki. Contohnya apa? Kesombongan. Kesombongan itu bermulanya dari hati. Ketika kita bicara mobil mewah, atau kalau perempuan kalung mewah, sarang kapal itu tiang pinggir pantai saking sugih, lalu apa saja mewah itu lahir. Tapi penyebab menjadi sombong apa? Hati dulu. Makanya kesombongan adalah sifat jelek manusia yang disebut sumbernya dari batin. Dan ingat, kesombongan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Siapa itu? Iblis laknatullahi alaih. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah menyuruh supaya menghormat Nabi Adam, semua malaikat menghormat. Kata sujud di sana berbeda dengan sujud dalam sholat. Ingat, tidak boleh manusia bersujud kepada manusia persis seperti tata cara sujud sholat. Maka di ayat itu wasajadah diartikan menghormat. Bahkan Rasul pernah mengatakan, andai makhluk Allah boleh bersujud kepada makhluk yang lain, aku suruh istri bersujud pada suaminya, aku suruh anak bersujud pada ibunya. Tapi nggak boleh jadi sungkeman, monggo sungkeman, tapi ojo batu nempel delamaane ibu terus pantat kita ada di atas. Jangan begitu. Itu hanya khusus untuk sholat. Kalau yang sudah terjadi dulu nggak ngerti, dimaafkan. Setelah ini tidak boleh. Ketika hari raya misalnya. Nah ini illa iblis nggak tahu mengapa. Aba wastakbaro, apa dia tidak mau mengikuti perintah Allah menghormati Nabi Adam. Wastakbaro, dia sombong. Loh, kesombongan itu pangkal segala-galanya. Ada orang di desa kita sombong, lalu kemudian ada yang menyaingi, apa yang terjadi? Marah, mangkal, dendam, pengen melampiaskan gimana yang menyaingi itu supaya nggak kaya lagi, supaya nggak jadi toko lagi. Akhirnya berbuat nyewa orang untuk membunuh dan seterusnya. Apa penyebab pertama dosa itu? Sombong. Termasuk juga ngerumpi, ngerasani, memfitnah pada orang yang menyaingi kekayaannya tadi. Itu juga berasal dari kesombongan. Tapi sombongnya iblis itu kasih mending. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa kok saya katakan mending? Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis masih mengatakan, ya Allah,
beri aku waktu itu sampai besok hari kiamat. Akan aku sesatkan anak cucu Adam selamanya. Kok dari gini ada orang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahkan tidak bertuhan. Gaya lebih mengerti iblis coro logikanya. Kita kembali ke persoalan. Jadi sifat-sifat yang harus kita hilangkan, sifat jelek, ada lahir, ada batin, diantaranya sombong, suka pamer, dendam, iri dengki, masya Allah. Innal hasad yakulul hasanat kama takulun naru al-hatab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sifat dengki, iri hati atas kesuksesan orang lain itu akan mampu menggerogoti kebaikan yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Sebagaimana kayu bakar yang disiram bensin lalu dibakar. Kita mengumpulkannya sedikit demi sedikit, tapi itu kebaikan cepat habis gara-gara iri dengki. Bagaimana iri dengki itu ketika tetangga kita sukses, yang tadinya kita dulu lebih kaya, rumahnya lantai 2 punya mobil, ini tetangga bangun 3 lantai, mobilnya lebih mewah. Dia marah, dia berharap, ya Allah, moga-moga hartanya habis. Kalau hartanya nggak habis, moga-moga mati. Ini namanya iri dengki. Kalau kepingin seperti punya orang yang lebih sukses, nggak jadi masalah. Hanya kepingin sebagai motivasi, itu jadi baik. Ya Allah, kok enak ini tonggoku, aku kepingin bisa sugih koyok tonggoku, nanti aku akan suka berbagi kalau saya banyak uang. Itu namanya termotivasi, bukan iri dengki. Kita harus mampu bedakan. Nah, kalau iri hati, dengki, rentetannya tadi banyak, termasuknya memfitnah, mengadu domba, merumi, merasani, dan seterusnya. Ada lagi sifat hubbul jah, hubbul mal, termasuk sifat yang membuat kita tidak mampu wusul kepada Allah. Hubbul jah wa hubbul mal. Hubbul mal itu rakus dan tamak terhadap harta. Hubbul jah gila jabatan, kehormatan dan pujian. Saya yakin kalau jenengan dua sifat ini tidak akan pernah bisa nyampe ke Allah. Takbir, Allahu Akbar, pas takbir ingat Allah, kita sambil niat. Lalu ketika imamnya bacanya panjang suratnya, lalu kita habis maghrib ini janjian sama orang, yang janjian itu menghasilkan cuan, menghasilkan uang, apa yang terjadi? Suwene imam itu engkaulah konco mitra bisnis ini nanti pergi. Jadi pikirannya uang dan uang. Alhamdulillahnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Iling Gusti Allah mana? Kayak persis koyok kendang. Sebelah kanan ada tutupnya, sebelah kiri ada tutupnya, depan belakang dari ingat Allah, tengah-tengah yang lebih banyak dan pernah ingat Allah ketika sholat. Bagaimana mungkin kita merasa enak ketika melakukan sholat? Pasti terpaksa. Bagaimana mungkin kita dengan tulus ikhlas berbagi? Wong kita itu merasa iki loh nyambut gawe dewi, iki loh duit dewi, aku melarat gendong sing bantu, mosok sugih kok berbagi. Ya muncul dia sifat peliknya. Mengapa? Karena hubbul mal, rakus terhadap harta. Kita umat Islam disuruh kaya sama Allah.
tapi bukan disuruh rakus. Beda kayak disuruh kaya dan disuruh rakus. Buktinya apa? Rukun Islam 5, syahadat, sholat biayanya apa? Ini masjid berapa miliar? Kalau kita tidak punya banyak harta, nggak berdiri ini masjid. Zakat, kalau hartanya nggak banyak, nggak berkewajiban zakat. Puasa makan 2 kali, realitanya pengeluaran lebih banyak. Haji, masya Allah. Daftar tunggunya Jawa Timur 33 tahun. Saat ini dengan daftar tahun 2022, berarti berangkatnya tahun 2053 kalau tidak ada perubahan regulasi. Loh, mohon aku gak usah daftar. Lah ini namanya belum usul sama Allah. Jangan gak ada uang 25 juta daftar. Loh, berangkatnya masih tahun 53, 2053. Saya usianya sudah 80 tahun, 2053. Nah terus, urusan kita hidup apa mati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita daftar haji, bagian dari kewajiban yang diwajibkan oleh syariat ketika kita mampu. Dan ketika lalu kita tidak sampai bisa berangkat haji, justru disinilah keuntungan jenengan. Loh, kok aneh Pak Ustaz, kok keuntungan? Iya. Ketika jenengan sudah daftar, Allah takdirkan tidak berangkat, berarti jenengan dicatat sudah pergi haji. Niatul mukmin khairun min amali. Dan ini jelas. Bagaimana yang berangkat haji? Yang jelas. Maksudnya apa? Apakah dia tidak pamer? Apakah dia hajinya dengan uang yang halal? Apakah hajinya dengan keilmuan yang cukup? Ini kalau tidak lengkap ya tidak diterima. Soal sah, tapi soal diterima urusan yang lain. Apalagi hajinya berkali-kali menata hati tambah soleh. Nah kalau daftar dengan usia 1 tahun lebih nggak ada duit 100 juta, bismillah. 20 tahun lagi meninggal tidak masalah. Diganti anaknya, uang nggak hilang, jenengan dapat bertiket haji dari Allah. Siapa yang mampu melakukan ini? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang mampu usul kepada Allah, yakni secara lahir mampu hilangkan sifat-sifat jeleknya, secara batin juga mampu hilangkan sifat-sifat jeleknya. Kita tidak mampu langsung menghilangkan, tapi ayo selalu koreksi diri, selalu introspeksi diri, melakukan perenungan, insya Allah akan berkurang. Lebih-lebih lewat ngaji Quran kita, lewat zikir kita, lewat jamaah kita, itu akan mampu memikis sedikit demi sedikit sifat jelek kita. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu tadi dikatakan oleh Imam As-Sakandari, an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Jadi sifat jelek itu hilangkan, lalu laksanakan sifat baik, sehingga jenengan itu pantas berpredikat sebagai abdun. Abdun itu siapa? Hamba. Kok corotan bersih meriti, hamba itu pembantu. Pembantu yang Masya Allah nggak pakai dibayar, dijual, bisa. Itu zaman dulu loh ya, zaman perbudakan. Nah kita ini adalah hambanya Allah. Lalu disuruh apa kita sebagai hamba Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Itu kalau pakai bahasa lebih sederhana, kecuali laksanakanlah sebagai hamba, nurut apa wae marang
Gusti Allah. Lah kita mampu mempunyai predikat menjadi Abdullah. Ini tidak main-main ya. Kalau hanya Abdul itu bisa jelek, tapi kalau Abdullah, hambanya Allah, hamba sayanya Allah, pembantunya Allah, oh itu luar biasa. Kalau kita mengatakan misalnya pemilu ajudan Pak Lurah, kalau ojo ngomong ajudan apa istilahnya kacuni Pak Lurah akan cara biyen. Tapi bagaimana kalau kita ngomong ajudannya presiden? Banyak yang dulu jadi ajudannya presiden, kemudian ada yang menjadi kepala staf angkatan darat, menjadi kepala TNI, kepala polisi, karena memang orang pilihan. Nah, kita menjadi hamba Allah tidak sekedar perlu banyak latihan, perlu banyak belajar secara istiqomah sehingga kita berpredikat menjadi hambanya Gusti Allah. Yakni apa? Kita laksanakan sifat-sifat yang baik. Di antara sifat baik itu misalnya kita husnudzon sama Allah. Sepertinya mudah, tapi husnudzon sama Allah itu tidak sembarang orang mampu laksanakan. Allah dalam hadis qudsi berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ana inda dhanni abdi bi. Aku Allah terserah persangkaan hamba kepada. Kalau hambaku menyangka aku dengan baik, maka jadinya baik. Kalau hambaku menyangka aku jelek, jadinya jelek. Sehingga disinilah nggak benar ketika kita misalnya mau mengadakan acara unduh mantu, ojo dino ahad wage, ahad wage itu ngebelake ibuku, ojo rebu legi itu ngebelake bapakku, kan gitu. Siapa yang menciptakan hari? Siapa yang menciptakan bulan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan ngarani hari ini hari sial, hari naas, bulan Selo itu bulan sial, bulan naas, berarti mengatakan yang menciptakan hari dan bulan juga sial. Lu kan gak benar. Ayo husnudzon sama Allah. Bismillah. Nah, ini insya Allah kita akan diselamatkan sama Allah. Lebih-lebih para bapak ibu hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita itu seringkali mengedepankan iri dan dengki atas kesuksesan orang lain. Tetangga depan rumah ketika bulan puasa rumah direnovasi, bahkan sebelum puasa. Sebelah rumah pagarnya ganti, sebelah kiri rumah cat temboknya dicat baru. Lalu apa yang kita lakukan? Nah iya, nyambut gawe ini gitu aja kok bisa merenovasi rumah. Duit tekon dulu, malah apa? Menuduh. Kan gak benar. Lek jenengan boten nate ngekei, boten nate ngutang, ini jelas tidak dari panjenengan. Nah ketika orang itu begitu, apalagi lalu diteruskan, nah iya karo omah itu prosoku nek ngoyo gak percaya. Artinya tidak pernah naik ke masjid jamaah, tidak pernah naik ke mushola jamaah. Nah ya kok subini, sementara aku sing bendino sholat ke masjid 5 waktu ini. Inilah namanya suudzon sama Allah. Jenengan merasa Allah salah alamat memberikan depan rumah kaya sementara
kepada Allah tidak diberitahu. Wajar, karena berarti ibadah kita belum tulus, ibadah kita belum usul nyampe ke Allah, ibadah kita hanya seremonial semata, belum mampu mengambil hikmah dan fungsi sholat. Apa diantaranya? Tanha anil fahsya wal munkar, mampu kendalikan diri kita dari hal-hal yang nggak benar. Dan ketika iri, dengki, bahkan mengatakan Allah salah alamat memberi rezeki, itu jelas namanya fahsya dan munkar. Itu sholat kita apa hanya jungkal-jungkal saja, meskipun sah, tapi belum diterima, belum menimbulkan efek sholat. Apa kita selamanya seperti itu sampai kita disolati? Sholat kita tidak berefek sama sekali, menjadikan diri kita orang baik yang nggak benar. Makanya sifat-sifat jelek baik itu yang lahir seperti ngerumpi, ngerasani, namimah, mengadu domba, memfitnah. Sifat-sifat jelek yang secara batin seperti sombong, riya, sum'ah dan lain sebagainya, itu harus kita kikis habis. Lalu kita ganti dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang membuat kita bisa usul kepada Allah. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan sifat baik itu kita juga akan bisa khusyuk. Ketika kita takbir sholat, kita itu sedang di hadapan Allah. Bagaimana mungkin pikiran kita melayang kemana-mana sementara kita ada di hadapan Allah? Apakah itu berarti kita tidak punya dugo, tidak punya etika dan kesopanan? Sama seperti panjenengan seorang karyawan dipanggil direktur misalnya berdua. Direktur ngomong, memberi nasihat, sampai berdua ngobrol, nggak dipecat untung-untungan. Kalau direktur ya tak salah kursi bisa, terus tak pecat. Nah ketika jenengan sholat, lalu pikirannya ke sana kemari, itu kan berarti sedang berbicara pakai hati, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat kalau ketika keadaan kita seperti ini? Makanya ayo kita selalu tingkatkan dan kontinu melakukan ketaatan-ketaatan. Kita hilangkan, kita tinggalkan berbagai kemaksiatan. Cara meningkatkan ketaatan, perkokoh keimanan, perluas wawasan pengetahuan. Cara untuk meninggalkan kemaksiatan, ayo selalu koreksi diri sebelum berbicara dipikir, sebelum bertindak dipikir. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mampu sampai usul kepada Allah. Bukti dari usul atau nyampe ke hadirat Allah adalah sholat kita merasa nikmat. Tertinggal 1 rakaat saja kita ketuk. Tidak sholat subuh sekali saja kita masya Allah seperti itu ditinggal mati istri kita. Itu namanya sudah nyampe ke Allah, merasakan nikmatnya beribadah. Mungkin cukup sekian, kami memberi kesempatan yang mau tanya. Semoga masih ada waktu beberapa menit. Masih 5 menit lagi. Wadahnya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang-orang yang mau mengusul ke Allah itu dari orang awam seperti saya atau yang lain, itu biasanya bisa berapa tahun?
mungkin ini. Ya, terima kasih. Satu saja dulu langsung kami jawab. Agar kita bisa sampai kepada Allah butuh berapa tahun? Orang-orang awam seperti kita. Sebenarnya ketika kita berbicara nyampe kepada Allah itu tidak pakai kalau orang awam seperti kita sekian tahun, orang yang banyak ilmunya sekian tahun, itu tidak pakai aturan seperti itu. Yang jelas ketika kita ada kesungguhan yang sungguh-sungguh, kemudian ada di sana istiqomah, kontinu, pada akhirnya kita akan menemukan usul pada Allah. Kalau kita dalam sejarah Wali Songo seperti Sunan Kalijogo itu butuh 3 tahun beliau. Nah kita sampai meninggal kita nggak tahu bisa nyampe enggak. Kadang kita satu saat konsentrasi betul ketika menghadap Allah lewat sholat. Kadang tidak. Kadang karena situasi kondisinya sangat luar biasa, misalnya kita ada di depan Ka'bah, suasana hati kita sedang tenang, kita sholat itu tanpa terasa. Sampai sholat itu merasa enak, nikmat. Nah itu namanya paling tidak bisa usul ilallah, tapi hanya pada satu saat. Nah untuk terus menerus usul pada Allah itu juga perlu lagi beberapa tindakan. Makanya paling tidak ayo jadikan diri kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Ayo jadikan diri kita punya kepedulian terhadap sesama, entah lewat harta kita atau tenaga kita, atau bahkan nasihat kita dan doa kita. Ayo kita punya kepedulian terhadap generasi muda, anak-anak tetangga. Kalau kita mampu nasihati, mengapa tidak? Walaupun tidak mesti sukses. Itu bagian dari cara, entah tahapan yang terendah atau yang nomor tengah, supaya kita bisa nyampe kepada Allah. Cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu, ahli Quran. Al-Fatihah. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kami Bapak Kiai Haji Maksud atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, demikianlah kajian malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian malam hari ini. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menunaikan salat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang telah menonton kajian Mutiara Al-Hikam bersama Kiai Haji Maksud. Semoga apa yang kita ikuti, apa yang kita pelajari mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat kita tercerahkan di dalam beragama Islam. Terima kasih telah menonton. Mohon dukungan channel ini agar semakin berkembang dengan tombol subscribe ditekan. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.